Halo sobatku semuanya, gimana kabarnya di hari ini? Pasti kabarnya baik ya. Ketemu lagi dengan saya di sini, saya David Napitupulu di channel saya David Dorcas Official. Di video kali ini tetap membahas seputar biologi, tetapi kita berbagi informasi seputar reproduksi pada pria. Kenapa? Karena ada beberapa teman yang request mengenai reproduksi. Hanya saja di sini yang saya bahas adalah mengenai istilah-istilah yang ditemukan di reproduksi pada pria, ya. Tapi saya kupas di sini istilahnya nggak begitu banyak ya, hanya 6 saja. Jadi di sini ada 6 istilah dalam reproduksi pada pria. Tapi sobat-sobatku, sebelum saya lanjut materi mengenai reproduksi yang sangat menarik ini ya, jangan lupa dukung terus channel saya dengan cara klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe atau baru yang pertama sekali berkunjung di channel saya. Kemudian like, komen, dan share kepada setiap media sosial kalian. Oke? Dan materi kali ini adalah termasuk materi yang ditunggu-tunggu banyak siswa-siswi biasanya ya, yang SMP, yang SMA. Karena kalau bicara dengan reproduksi, niat untuk belajarnya sangat tinggi pastinya ya. Oke, dan di sini saya tekankan, di sini ada beberapa istilah, bukan sesuatu hal yang dianggap tabu, tidak, tetapi justru istilah ini harus dipahami betul supaya tidak salah melangkah atau tidak salah memahami seperti itu. Oke? Pastinya tidak sabar ya, dan jangan lupa nontonnya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Soalnya ini reproduksi loh. Oke, yuk langsung kita lihat sistem reproduksi pada pria, tapi khusus istilahnya saja. Ada 6 istilahnya. Apa saja? Kita lihat. Istilah yang pertama adalah spermatogenesis. Apa itu spermatogenesis? Ada yang tahu? Pasti ada yang tahu lah ya. Spermatogenesis itu artinya, maksudnya adalah bagaimana proses pembentukan sperma itu di tubuh pria. Itulah dia spermatogenesis. Nah, untuk sperma udah pada tahu lah ya, istilah sperma itu apa udah pada tahu. Cuman dibentuknya di mana gitu. Prosesnya gimana gitu ya. Nah, jadi sperma itu dibentuk di mana? Di testis. Atau nama lainnya adalah buah zakar atau bisa juga buah pelir. Dan di dalam buah zakar ini terdapat yang namanya tubulus seminiferus. Ini istilah bahasa latinnya di biologi ya. Jadi sebenarnya sperma itu dibentuk di tubulus seminiferus atau di testis ya. Dan prosesnya itu secara berurutan, secara biologis itu adalah, nah ini dia untuk prosesnya, dimulai dari spermatogonia, induk daripada spermatu, membentuk yang namanya spermatosit primer, melalui pembelahan mitosis, lanjut dia menghasilkan spermatosit sekunder, meiosis 1, kemudian menjadi spermatid, meiosis 2, spermatid ini adalah calon daripada sperma, kemudian lanjut lagi menjadi spermatozoa yang fungsional. Nah, itu prosesnya secara biologisnya ya. Dan terjadi di testis. Kemudian yang kedua istilahnya adalah spermiogenesis. Ini jarang kita dengar ya, spermiogenesis. Nah, spermiogenesis itu sebenarnya artinya adalah proses perubahan calon sperma menjadi sperma yang fungsional. Calon sperma itu namanya spermatid. Berarti ada calon sperma ya? Iya, ada calon sperma. Nggak cuman calon sarjana ya, ada juga calon sperma ya, namanya spermatid. Nah, spermatid ini nanti diubah menjadi sperma yang fungsional. Kenapa? Karena spermatid itu, calon sperma itu belum lengkap bagian-bagian tubuhnya. Belum mungkin ada spermatid itu yang tidak ada ekor, hanya punya kepala saja gitu ya. Itu dia untuk spermiogenesis. Tempat terjadinya di mana sebenarnya?
Spermiogenesis ini tempat terjadinya adalah di epididymis. Pematangannya terjadinya di epididymis. Pertanyaannya, kenapa harus matang ya? Iya, kalau misalnya dia nggak matang spermanya, berarti dia belum siap untuk membuahi sel telur. Jadi memang harus matang ya, supaya berhasil membuahi si sel telur atau si ovum. Istilah yang ketiga namanya adalah spermiasis. Ini juga jarang dibahas di sekolah, tapi ada istilah spermiasis. Sebenarnya nggak susah ya. Spermiasis itu artinya ketika si spermanya udah matang, dia kan mau keluar. Mau keluar melalui yang namanya proses ejakulasi. Keluarnya itu, proses keluarnya sperma itu tadi dari testis, dari epididymis, itu namanya adalah spermiasis. Untuk apa? Untuk membuahi si sel telur. Istilah yang keempat. Istilah yang keempat itu adalah ejakulasi. Ini istilah yang sangat sering kita dengarkan di media sosial atau di mana ya, atau surat kabar. Pokoknya ejakulasi sangat udah hal yang biasa gitu. Tapi beberapa orang ada yang salah persepsi atau salah pengertian, bahkan tidak tahu. Hanya ejakulasi, ketawa ketiwi, tapi tidak tahu artinya. Ada yang seperti itu. Nah, jadi ejakulasi itu adalah proses keluarnya si sperma tersebut dari penis. Jadi ketika dia mau keluar, ya udah dari ini ya. Kalau tadi spermiasis kan dia keluarnya itu dari si testis ya, atau dari si epididymis. Tapi kalau dia ejakulasi, ini sudah dari penisnya, penis si pria. Dia keluar, itu namanya adalah ejakulasi. Istilah yang kelima namanya adalah ereksi. Nah, ereksi itu sebenarnya apa artinya ya? Ereksi itu adalah keadaan di mana penis pria tersebut mengeras akibat adanya rangsangan. Jadi istilahnya adalah alat kelaminnya itu menegang, kira-kira gitulah. Itulah pengertian daripada ereksi. Dan pria-pria yang udah pada dewasa udah pada ngerti lah itu kan. Tapi di sini ada yang unik yang mau saya bahas ya. Sadar atau tidak sadar, dan saya rasa semuanya pada sadar ya, untuk pria-pria pagi hari pasti mengalami yang namanya ereksi. Banyak dan mayoritas memang si pria tersebut menganggap bahwa saya kenapa ya? Nah, seperti ini. Setiap pagi mengalami yang namanya ereksi. Kenapa ya? Itu salah atau tidak? Nah, jawabannya adalah itu normal. Tapi secara biologis ya, yang mau kita lihat, proses ereksi itu sebenarnya artinya itu adalah pembuluh darah di dalam alat kelamin atau penis pria-pria itu kan ada pembuluh darah. Pengerasan pada pembuluh darah. Artinya pembuluh darahnya menumpuk di situ, akhirnya dia menjadi keras dan menegang gitu ya. Jadi segala sesuatu yang kita lihat, yang kita rasakan, kita cium, kita dengar, dan kita pikirkan itu dapat membuat saraf kita mengirim pesan ke pembuluh darah di penis, sehingga bisa otomatis atau tiba-tiba dia bisa penuh, sehingga dia bisa jadi tegang. Kira-kira gitu dia ya. Jadi ereksi itu bisa terjadi secara otomatis, walaupun kita sendiri tidak memikirkan hal-hal yang dapat merangsang secara seksual ya. Hal ini terjadi karena ereksi juga dipengaruhi oleh sistem saraf otonom, yaitu sistem saraf yang mengatur detak jantung dan tekanan darah secara otomatis. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi adalah secara otomatis. Artinya kita nggak menyadarinya gitu. Karena kan otonom itu saraf tidak sadar. Jadi kenapa bisa tiba-tiba pagi-pagi dia menegang gitu kan, ereksi? Ya banyak faktor sebenarnya ya. Bukan hanya karena dia memikirkan hal-hal yang aneh-aneh. Nggak hanya sebatas itu. Karena itu adalah di luar ketidaksadaran. Karena kan tidur ya. Itu tidak sadar gitu. Jadi ya itu tadi. Semua yang mempengaruhi, bisa pemikiran, bisa penciuman, apapun yang merupakan rangsangan itu bisa nanti memberikan impuls sehingga pesan untuk ke bagian alat kelaminnya itu lebih cepat gitu, karena memang ada rangsangan. Jadi sebenarnya itu yang menentukan itu adalah rangsangan.
rangsangan dari luar ya. Ya tergantung si pria tersebut. Tapi ketika itu terjadi, ya kan, seperti pagi-pagi dia mengalami ereksi, itu hal yang normal dan hal yang sangat wajar. Kalau misalnya dikatakan dia suka memikirkan sesuatu hal yang berbau dengan reproduksi atau seksual, bisa saja. Atau yang lain pun bisa. Enggak hanya karena dia memikirkan yang seksual aja, enggak juga. Ada yang lain seperti itu. Karena secara teori adalah itu tergantung rangsangan yang dia alami si pria tersebut, ya. Istilah yang terakhir, istilah yang keenam adalah mimpi basah. Ini udah pada tahu semua ya, mimpi basah atau nama lainnya mimpi seks atau emisi nokturnal dari berbagai sumber yang saya dapat ya. Nah, jadi yang unik yang mau kita bahas dari mimpi basah adalah pada saat kapan mimpi basah ya. Beda-beda ya, setiap pria beda-beda. Nah, kalau dari rentang usia bisa di usia 14 sampai 15 tahun. Ada juga yang kecepatan ya, kadang ya 11 tahun. Ya itu bervariasi lah, tergantung si prianya, bagaimana lifestyle-nya juga, kehidupan prianya, masa anak-anak, bahkan juga kontrol dari si orang tuanya juga. Nah, terus kapan sih berhentinya mimpi basah? Nah, ini pun tergantung ya. Tapi dari sumber yang saya dapat, biasanya ketika dia sudah memasuki usia 50 tahun ke atas, itu tidak mengalami mimpi basah lagi. Kenapa? Karena kan reproduksi seksual ketika sudah menua usianya, itu sudah menurun sebenarnya ya, sudah menurun untuk siklus reproduksi seksualnya. Jadi untuk menghasilkan yang namanya sperma secara dia tidak sadar atau namanya mimpi basah itu tidak terjadi. Kemudian ada juga pertanyaan, mimpi basah itu normal nggak? Jawabannya normal. Itu hal yang lumrah, yang normal, dan itu sebagai indikator bahwa si pria tersebut sudah beranjak dewasa. Oke, demikian sobat-sobatku semuanya untuk 6 istilah dalam reproduksi pria yang bisa kita temukan. Memang ada istilah yang lain sebenarnya, tapi inilah dia untuk kali ini videonya. Kalaupun misalnya ada pertanyaan, ada request, atau apapun itu mengenai materi yang sudah saya infokan tadi, silahkan boleh di kolom komentar, bebas sesuka hati, yang penting sopan saja. Kemudian kalau misalnya ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf sobat-sobat, karena di sini pun saya masih belajar ya. Oke, sekian dan terima kasih. Sukses buat kita semua. Amin.